Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel YouTube saya, Rian Tuben. Sehat selalu buat semua penonton. Dan di kali ini saya sudah lama tidak mewawancara podcast ya. Dan terima kasih ini sudah kedatangan komunitas ataupun paguyuban atau apa itu teh Pak? Komunitas fighting. Komunitas fighting. Stay tune terus di channel saya. Oke, sebelumnya hatur nuhun tos kadongkapan ti Pak Siap. Adam sareng Pak VWC. Pak VWC. Boleh diperkenalkan dulu sebelumnya domisili dari sebelah kiri dulu. Saya Adam Reja dari kediaman saya dari Banjaran sih. Saya VWC sama juga dari Banjaran, tepatnya Kampung Kamasan. Langsung aja menurutnya ke bahasa Sunda itu sebenarnya. Jadi nama komunitasnya teh naon sih Pak? Boga Lakon. Boga Lakon Fighter. Ya, Boga Lakon Fighter. Fighter Club. Itu teh awal mulanya bagaimana tuh Pak berdiri pada tahun berapa awal mula Bapak mendirikan itu, bagaimana Pak biasa dijelaskan? Ya, mungkin sebagai pendirina sanes abi aya pendirina langsung. Cuman di dia ya, mungkin sedikit kilas balik oge. Boga Lakon dia latar belakangna merenang awalnya tino nya gangster lah, mungkinnya bisa dibilang gangster notabene ya salah satu gangster oge di kota Bandung mungkinnya. Cuman salah satu titik mungkin awalnya itu Bugal Power Team Galakon is back. Nah itu cuman Buga Power Team sama Galakon ini tuh ada dua nama lah, dari dua nama teh. Itu pada tahun berapa itu Pak? Nah, sekitaran 2002 2003. Nah, ada beberapa kakak besar lah ya, beberapa kakak besar notabene emang dari satu geng motor. Satu punya mendirikan Boga Power Team, yang satu punya Boga Lakon lah. Cuman di sisi lain saya sebagai generasi menggabungkan si Boga Power Team sama si Boga Lakon. Jadi beberapa kali untuk merchandise dan segala macam Boga Power Team Galakon is back. Nah di sini karena saya ingin bertujuan untuk merubah image suatu stigma masyarakat untuk geng motor mungkin ya. Saya pecah Boga Power Team sama Boga Lakon. Nah, si Boga Lakon saya buat wadah untuk pembinaan anak-anak muda khususnya yang masih sekolah remaja remaja masih notabene masih liar tawuran di jalan, segala macam. Nah, saya diwadahan lah lewat Boga Lakon. Nah, supaya bukan hanya orang rasa ribut hungkul, tapi orang bisa berprestasi oke gitu di dalam eta. Akhirnya awal pendirian nama di 2002, jadi ada dua versi BPT sama Boga Lakon gitu. Cuman si BPT di 2003, Boga Lakon pun tidak beda jauh lah gitu. Cuman kita ambil tujuannya sama mewadahi yang suka ribut lah ya. Akhirnya terbentuk fighter gitu. Nah cuman berselang waktu si Boga Lakon ya punya beberapa member notabene bukan dari salah satu geng motor atau
organisasi lah mungkin ya, organisasi. Nah, saya rubah lagi si boga lakon ini jadi bisa umum lah, bisa umum siapapun, apapun komunitasnya dari awalnya dia bisa gabung dengan kita di boga lakon gitu. Yang mau jadi member mangga maksudnya Ya gitu banyak. gitu. Nah itu arti dari boga lakon dah. Kenapa tuh Pak? Arti dari boga lakon bisa dijelaskan itu Pak? Saya sendiri tuh gak tahu oke cinya maksudnya ini ya campur Sunda oke. Ya, tenan Pak. Ya, saya apal oke sebenarnya jelasnya seperti kumaha gitu nya. Cuman saya sendiri mengartikan jadi setiap orang teh punya lakon hirup masing-masingnya, lalakon lah. Mun bahasa Sunda mah lalakon gitu. Lalakon. Nah, saya mengartikan ke arah sana gitu. Lalakon suatu organisasi, lalakon suatu komunitas ataupun bisa menjadi lalakon suatu pencapaian orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi Pak Adam ini salah satu pendiri atau kuma salah satu? Saya cuman bisa dibilang pengembang lah, pengembang. Untuk pendirinya ada Anan sama almarhum Rian Megan dari Bugal. Nah itu yang bikin boga lakon lah, Nah dan sebelah kanan ini Pape Wecai sebagai pengurus juga gitu ya. Saya libatkan AP di pengurusan karena ya, satu organisasi atau komunitas tidak bisa berjalan dengan sendiri gitu. Makanya ada beberapa orang yang memang dilibatkan, salah satunya AP untuk di sekjen atau sekretaris lah. Nah pahit manisnya aku mata buat Pape berkorban dari berdirinya boga lakon nih. Pape kan bergabung tahun seberapa jadi Pape? Itu tuh baru kemarin ini sebenarnya baru kemarin untuk fightingnya maksudnya boga lakon fighting emang boga lakon nama udah lama. Cuman dibikin wadah fighting itu baru. Nah, karena yang mungkin Pape bergabungnya pas awal kelas balik si boga lakon menjadi fighting lah. Nah mungkin pahit manisnya pasti ada. Untuk mendirikan organisasi kan tidak mudah, komunitas mana ada pahit-pahitnya, manis-manisnya. Ya pahit sama nah namanya susah sih sebenarnya. Ini nama pahit manis pasti ada dalam suatu wadah atau organisasi komunitas mungkin kan. Ya mungkin untuk saya pribadi karena tujuannya untuk membina anak-anak, makanya kita berusaha memfasilitasi lah. Jadi ada event nih, biasanya kan event tuh harus regis, satu orang tuh sekitaran 350 lebih lah, 350 kurang lebih lah segitulah. Itu satu orang. Kalau kita masukin 2 orang, 3 orang, 4 orang itu kan jadi berapa lah gitu kan, bisa di ini. Terus belum akomodasi, sedangkan kita sponsor gak ada. Ya intinya kita berjuang bersama, mungkin tenaga, materi, pemikiran tuh pasti jadi satu lah di campur aduk. Jadi ya itulah susah tenangnya. Biasanya itu cari anggaran untuk anak-anak bisa tanding gitu. Biasanya kan kalau masih tryout atau amatir itu kan masuk ke event tuh mesti regis. Jadi ya itu kita merjuangin anak-anak di situ. Kalau misalkan udah main di profesional itu mungkin udah bisa dibilang punya hadiah lah. Punya hadiah, kalah menang itu punya hadiah gitu. Punya hadiah nominal lah. Manisnya tuh dari Pape, pahitnya udah ceritain, manisnya mungkin pernah ada member anggota yang pernah dapat podium
Alhamdulillah waktu kemarin pertandingan yang pertama di Jalak Jalak itu alhamdulillah ada yang naik 2 orang itu ya. 2 orang. 2 orang. Terus yang pertandingan kedua salah satunya anaknya Pape Oh, juga. anaknya juga yang di Pape ikut juga yang lo tanya, Ya, Pak. ikut juga berlatih, alhamdulillah juga. Oh, alhamdulillah podium naik podium juga. Alhamdulillah banggalah bisa mengharumkan nama Bugalakon gitu. Kameramen itu ada yang nanya, mau nanya kameramen. Aduh ngeblank kameramen. Tahu untuk lokasi sekretariatnya sekret. Nah, bisa ada yang mau daftar, Pak. Misalkan kalau pengen bergabung mau daftar bisa dihubungin Pape, ada juga Prof untuk di Bendahara. Untuk sekretariat masih kita masih pakai sekretariat darurat. Ya di rumah Pape sendiri lah, di rumah Pape sendiri. Nah, masih di rumah Pape sendiri. Tapi untuk lokasi latihan ada di Bugal, ada di tempat saya gitu. Untuk visi misi dari ini dulu sebelah kanan banyak. Ya, boleh. Di sebelah kiri wae, sebelah kanan ya jarang ngomong. Visi misinya dari Pak Wijay. Visi misi gimana visi misi? Visi misinya untuk apa namanya? Untuk mengembangkan di bidang olahraga ini. Nah, kalau visi misi gimana, Pak? Untuk visi misi mah yang diceritain dari awal ya, kita ingin mewadahi suatu bukan sesuatu, ingin mewadahi anak-anak remaja khususnya yang masih SMA, yang ya itulah biar lebih terarah gitu untuk visinya gitu, untuk visi biar lebih terarah anak-anak muda supaya teurakan teuing lah gitu, tawuran di jalan, ribut-ribut di jalan gitu kan. Image masyarakat kan condongnya lebih ke hal-hal negatif lah. Untuk misinanya kalau untuk dulu udah emang gitu banyak. Ya, untuk dulu emang seperti itu. Tapi untuk sekarang berarti ingin merubah sedikit gitu. Untuk misi Boga Lakon dianya ingin menciptakan ya insya Allah lah ya untuk kedepannya mungkin ingin menciptakan atlet yang benar-benar atlet khusus di bidang fighting lah mungkinnya khusus di bidang fighting ya mudah-mudahan anak-anak berpotensi bisa masuk ya PON mungkin atau Asian Games mungkin karena yang kita bina itu anak-anak masih sekolah jadi jenjangnya masih pelajar kebanyakan. Jadi jenjangnya masih jauh lah. Untuk bisa ikut seleksi misalkan kalau gagal kita bisa ikut lagi. Terkadang kan kalau orang-orang emang seumuran kita tuh udah gak bisa untuk ikut seleksi seperti itu. Keterbatasan usia lah. Terlalu tuwir. Motivasinya apa Pak? Kumaha Pak? Ya, motivasi buat anak-anak sih lebih giat lagi untuk latihan. Jangan pernah menyepelekan suatu lawan karena di ring itu beda gitu kan. Di ring yang saya alami ya, di ring itu beda. Terkadang kita latihan keras pun di saat di ring itu vibe-nya beda lah. Vibe-nya beda. Kita latihan keras, latihan sparring dan segala macam, tapi saat di ring kita demam panggung lah bisa dibilang suasana atau soalnya kan yang nonton banyak dan segala macam itu bakal menjadi suatu kekurangan lah untuk fighter. Jadi ya giat-giat latihan, giat-giat fisik, istirahat, jangan begadang lah intinya. Soalnya kalau misalkan si fighter latihan lah full, seminggu full latihan keras, begadang aja satu hari itu udah lebih nol lagi gitu. Stamina itu paling penting, istirahat harus cukup. Dari ini Kope ada masukan? Cukup. Kata-kata buat penonton ada nggak Pak? Pesan-pesan. Mungkin pesan-pesan yang nonton
khususnya untuk yang sama apa bisa dibilang satu profesi lah, senang di dunia fighter. Jangan patah semangat, misalkan kalau gagal ya kita coba lagi, terus latihannya dikerasin lagi, istirahatnya harus cukup ya. Jangan sampai kita pertama naik terus dikasih kalah, mental kita down, kita kejar lagi, soalnya masih banyak event-event yang emang luar biasa lah gitu. Oke, dan dari saya next time mungkin dari 4 organisasi katanya ada juga yang fighter gini Pak. Iya, ada. Next time 4 organisasi insya Allah di podcast juga. Salam sehat, salam rahayu, hatur nuhun buat kasumpinganna.